Kisah Abu Hanifah berdebat dengan seorang raja ateis saat masih remaja. Abu Hanifah telah berhasil membungkam raja ateis yang sombong atau dahria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Islam. Abu Hanifah wafat 767 Masehi, bernama lengkap Nu'man bin Thabit, ulama fikih generasi paling awal yang merupakan pendiri mazhab Hanafi. Beliau merupakan seorang tabi'in sebab pernah bertemu dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Anas bin Malik dan beberapa peserta perang Badar. Abu Hanifah lahir di Kufah pada abad 1 Hijriah dan meninggal di Baghdad pada abad kedua Hijriah. Abu Hanifah tidak hanya ahli di bidang fikih, tetapi juga ilmu tauhid, kalam atau teologi. Salah satu gurunya ialah Syekh Hamad bin Abu Sulaiman, ulama fikih kenamaan asal Kufah. Kepadanya Abu Hanifah nyantri selama 18 tahun. Usianya masih muda sekali, 22 tahun. Ketika salah satu kerabat Syekh Hamad di Basrah wafat, beliau merasa cukup mewakilkannya pada Abu Hanifah jadi pengajar, mufti, dan pengarah dialog ketika mengemban tugas. Itulah Abu Hanifah. Mendapati banyak pertanyaan datang kepadanya. Syekh Nawawi menceritakan satu di antara kisah tersebut dalam kitabnya Fath al-Majid. Ulama asal Banten yang juga masyhur di Haramain itu menceritakannya sebagai penguat dalil, bagaimana membantah hujah anti ketuhanan kaum ateis. Dan istimewanya, bantahan tersebut dilakukan oleh Abu Hanifah yang ketika itu masih remaja. Padahal ia baru benar-benar menggantikan gurunya kelak ketika berusia 40 tahun. Syekh Nawawi pernah bercerita terkait kisah seorang pemeluk ateis atau dahria di zaman Syekh Hamad, gurunya Abu Hanifah. Ia telah berhasil membungkam ulama melalui satu pertanyaan perihal keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak memiliki tempat. Tetapi dahria belum puas, ia kembali menantang untuk memastikan bahwa para ulama sekitar benar-benar bertekuk lutut, tidak mampu menjawab sekelumit pertanyaannya. Masih tersisakah seseorang di antara ulama kalian? Tanyanya menantang. Para menteri menjawab, "Ya Hamad, datanglah kalian padanya, mintalah dia untuk menghadapku." Sang menteri pun mendatangi Syekh Hamad. Mereka meminta beliau untuk segera menghadap sang raja yang ateis itu. Tetapi Syekh Hamad memahami dulu perkaranya, sehingga meminta waktu senggang semalam. Beliau memahami betul bahwa ulama lainnya telah keok di hadapan sang ateis itu. Pagi harinya sebelum berangkat, ia menghadap Abu Hanifah, murid kesayangannya. Ketika itu usia Abu Hanifah masih muda sekali. "Kenapa Anda kelihatan putus asa?" tanya Abu Hanifah ketika mendapati gurunya murung. "Saya akan menyimpan beban besar. Bagaimana mungkin aku tidak berputus asa, sedangkan aku diminta menghadap raja ateis yang para ulama telah bungkam oleh pertanyaan-pertanyaannya. Selain itu, aku mimpi tidak enak semalam," terang Syekh Hamad. "Apa itu?" tanya Abu Hanifah penasaran. "Aku melihat rumah yang luas dan penuh hiasan, yang tertanam di dalamnya pohon-pohon berbuah. Lalu dari sudut rumah itu keluarlah babi dan memakan buah, daun, dan dahannya, hingga tak tersisa apapun kecuali ujung bawah batangnya. Tak lama dari batang itu muncullah singa dan membunuh babi itu." "Guruku," kata Abu Hanifah, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajariku ilmu takbir mimpi. Mimpi ini baik untuk kita dan buruk untuk musuh-musuh kita. Maka jika engkau izinkan saya menafsirkannya
saya sungguh akan melakukannya. Tafsirkanlah mimpi itu, hai Nu'man, sahut Syekh Hamad tak sabar. Abu Hanifah pun mulai mengartikan mimpi gurunya. Rumah yang luas dan penuh hiasan adalah Islam. Pohon-pohon berbuah ialah para ulama. Ujung batang yang tersisa di situ adalah engkau. Babi adalah sang raja ateis itu, dan singa yang membunuhnya adalah saya. Maka berangkatlah engkau dengan membawa saya. Dengan begitu, berkat keistimewaan dan kemuliaanmu, saya memiliki kesempatan untuk berbicara dengan raja ateis itu. Syekh Hamad senang bukan main. Beliau pun mendatangi tempat perjanjiannya dengan para menteri. Mereka pun datang dan para hadirin berkumpul bersama Syekh Hamad. Sementara itu, Abu Hanifah berada di bawahnya sambil mengangkat sepatunya dan sepatu gurunya. Sang Dahriya pun juga tiba dan langsung menuju singgasana. Mana ulama yang mampu menjawab pertanyaanku? Tantangnya, dan suasana menjadi hening. Apalagi ulama lain, bahkan Syekh Hamad sendiri pun juga belum menjawab. Apa-apaan ini? Bertanyalah, akulah orang yang akan mampu menjawab pertanyaanmu. Abu Hanifah memancing Dahriya agar mengeluarkan pertanyaan yang sudah membungkam para ulama tersebut. Abu Hanifah yakin akan bisa menjawab meskipun dirinya masih teramat muda. Siapa engkau, hai anak muda? Kau bermaksud berbicara denganku. Bagaimana dengan para sesepuh yang berpangkat dan berbaju mewah itu? Bagaimana dengan para pembesar yang telah keok di depanku? Bagaimana mungkin engkau yang masih kecil dan hina ini mampu melakukannya? Kata Dahriya atau raja ateis itu. Allah tidak meletakkan kemuliaan untuk para pembesar atau yang berbaju mewah. Allah meletakkannya untuk para ulama, jawab Abu Hanifah. Jadi engkau mau menjawab pertanyaan-pertanyaanku, tegas Dahriya. Abu Hanifah mengangguk. Sedikit pun ia tak merasa gentar harus berdebat dengan Dahriya si ateis itu. Di sisi lain, ia sangat yakin dengan mimpi gurunya sebelum berangkat bahwa ialah pemenangnya nanti. Ia pun mulai terlibat perdebatan, tanya jawab sengit dengan sang raja ateis itu. Apakah Allah itu ada? Kalau ada, di mana dia? Kata Dahriya sang ateis. Iya, Allah itu jelas ada. Dia tidak memiliki tempat berdiam, kata Abu Hanifah. Bagaimana mungkin sesuatu yang ada tidak memiliki tempat, kata Dahriya. Buktinya ada di badanmu sendiri, jawab Abu Hanifah. Apa itu? Kata Dahriya lagi. Apakah badanmu memiliki ruh? Kata Abu Hanifah. Iya, jawab Dahriya. Di mana ruhmu? Apakah di kepala? Apakah di perut? Atau bahkan di kakimu? Kata Abu Hanifah. Dahriya pun kebingungan. Ia tak bisa menjawab untuk kali pertama. Ia harus bungkam di hadapan seorang anak muda. Tetapi Abu Hanifah belum puas dengan dalilnya. Beliau kemudian meminta segelas susu. Apakah susu ini memiliki lemak? Tanya Abu Hanifah. Iya, jawab sang ateis. Di mana tempat lemaknya? Di atas atau di bawahnya? Abu Hanifah lantas menimpali. Sebagaimana ruh tak dijumpai tempatnya, sebagaimana juga susu tak diketahui tempat lemaknya. Allah tidak memiliki tempat di alam semesta, kata Abu Hanifah. Lalu apa yang ada sebelum Allah dan sesudahnya? Tanya Dahriya untuk kedua kalinya kepada Abu Hanifah. Tidak ada sesuatu apapun di depan maupun di belakangnya, jawab Abu Hanifah. Bagaimana mungkin tergambar di pikiranku sesuatu tak memiliki awal dan akhir, kata Dahriya sang ateis. Ini dalilnya juga ada di badanmu, kata Abu Hanifah. Apa itu? Jawab Dahriya sang ateis. Apa yang ada sebelum ibu jari dan sesudah jari kelingkingmu? Tanya Abu Hanifah lagi. Tidak ada apapun sebelum ibu jari dan setelah kelingkingku, jawab Dahriya. Maka seperti itulah Allah. Tidak ada sesuatu di depan ataupun di belakangnya, sebelum maupun sesudahnya, terang Abu Hanifah.
Masih ada satu pertanyaan lagi, tanya ateis itu. Setelah 2 pertanyaan berhasil Abu Hanifah jawab, apa pekerjaan Allah sekarang? Tanya ateis. Mendengar pertanyaan terakhir itu, Abu Hanifah tidak langsung menjawab. Engkau kebalik, kata Abu Hanifah. Seharusnya yang menjawab itu yang di atas singgasana dan yang bertanya berada di bawahnya. Saya akan menjawab, seandainya kau bersedia turun, kata Abu Hanifah. Sang ateis pun turun dari singgasana mengiyakan, dan Abu Hanifah ganti menduduki singgasana sang raja ateis itu. Ketika beliau di atas mimbar, raja ateis atau Dahriya mengulang pertanyaannya tadi. Ayo, apa pekerjaan Allah sekarang? Katanya. Pekerjaan Allah sekarang ialah menjatuhkan kebatilan sepertimu dari atas ke bawah, dan dia menaikkan orang yang benar atau yang hak sepertiku dari bawah ke atas. Sang ateis pun diam tak berkutik. 3 pertanyaan yang diajukannya tak lagi membungkam lawan, justru ia takluk di hadapan anak muda di bawah singgasana sendiri. Dengan demikian, mimpi Syekh Hamad benar melalui keistimewaan nalarnya itu. Kelak Abu Hanifah dikenal sebagai imam mazhab paling rasional ketimbang para imam sesudahnya, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Wallahu a'lam. Sahabat dunia Islam, itulah kisah Abu Hanifah kecil berdebat dengan seorang ateis. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Nantikan terus video selanjutnya dari channel Dunia Islam.